Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini lagi menuju kota bro. Ada kerjaan lemburan yang perlu dikerjakan. Jadi berangkat duluan supaya nanti malam cepat selesai. Jalan-jalan sekalian jalan-jalan pun di sore hari, bagaimana situasi jalanan bro. Ini situasi jalanan di desa bro. Lampu-lampu jalan sudah mulai dihidupi. Berita yang terkini bro, di perpolitikan nasional, saya kadang-kala mendengarkan atau melihat acara-acara media mainstream itu kadang-kala tertawa aja. Sekarang eranya media menjadi bukan media yang independen, tapi media yang partisipan, media yang berpihak kepada satu golongan. Tak beri contoh dengan bahasa kebebasan pers, kebebasan media jadi alasan untuk berbicara dengan data yang hoak, dengan argumentasi yang hoak pula. Karena yang punya media sendiri tidak dipakai di pemerintahan. Tatkala dia mendapatkan kedudukan di pemerintahan, diam-diam baik sambil menggerogoti uang negara bro. Itulah perilaku oknum-oknum yang mengatasnamakan kebebasan pers bro. Ya memang kebebasan pers, tapi pertanyaannya adalah apabila yang diundang itu tidak ada keadilan, dan tema-tema yang dipakai adalah tema-tema yang lucu, tidak ada keadilan pula. Ini menjadi pertanyaan besar. Seperti contoh, ada salah satu petinggi partai yang mengatakan daerah itu, apakah saya berharap daerah itu masih Pancasilais
bahasa yang seperti itu kalau dilihat seperti sekarang ini situasinya, dari berbagai tokoh yang ada di daerah itu sudah tidak mengeterapkan Pancasila, justru dia adalah daerah yang hanya mementingkan satu kelompok dan golongan saja. Tapi di media yang dipakai data adalah data orang-orang lama, bahwa di daerah itu banyak pejuangnya. Ya dulu banyak pejuangnya, tapi sekarang mereka sudah tidak ada. Rasa patriotismenya, rasa Pancasilaismenya sudah menipis era sekarang. Nah, data-data yang dipakai data dahulu dijadikan patokan untuk sekarang. Ini kan lucu. Dan media yang menyiarkan itu mengiyakan dan mengamini dengan atas nama kebebasan pers. Penyesatan informasi seperti ini memang sering dilakukan oleh salah satu media itu. Tapi tidak apa untungnya rakyat Indonesia secara umum memandang media itu adalah media yang sudah hoak, media yang sudah basi, media sampah. Sehingga yang dipakai orang-orang adalah patokannya sekarang itu bukan pada media mainstream, itu media-media media sosial zaman sekarang. Dia mempunyai patokan tokoh-tokoh yang betul-betul adil cara menilai dan memandangnya. Dan mereka dengan salah satu partai itu pun dihajar habis-habisan, disalah-salahkan habis-habiskan oleh kelompok yang kelompok media itu, yang punya media itu. Tapi tidak apa-apa, kelompok itu adalah kelompok yang selalu kalah. Hanya saja belum nasibnya dia ditangkap KPK saja. Saya melihatnya seperti itu. Itu berita saat ini, bro. Tapi berita yang ada di wilayah daerah ini, Tulungagung, ayam tentrem. Tapi ada percikan-percikan sedikit saja. Contoh, bukan percikan, memang rakyat menginginkan negara Pancasila, sehingga para radikalisme, para kadrun yang ingin melebarkan sayap ya di demo rame-rame, ditolak rame-rame oleh daerah kami. Itu realita yang ada. Saya berpihak kemana? Saya berpihak pada rakyat yang membela Pancasila. Rakyat yang diam, selama ini diam, tidak pernah berbicara. Rakyat yang selama ini diolok-olok, difitnah-fitnah. Akhirnya di wilayah kami bergerak bersama-sama, bro. Belum bergerak secara keseluruhan. Masih 20%, tidak ada, masih 10% saja, bro. Semoga saja daerah kami yang tentram ini kembali tentram dengan tiadanya kelompok radikalisme ini, kelompok kadrun ini. Itu harapan kami di wilayah kami ini. Oke, bro. Itu tadi curahan hati saya, bro. Masih banyak
berita-berita yang menurut saya menggelikan, bagi saya lucu saja. Tapi saya yakin sepenuhnya rakyat Indonesia adalah rakyat yang cerdas, yang selalu memakai logikanya untuk membentengi negara Pancasila ini. Memang ada di beberapa daerah kelompok-kelompok garis ekstrim, kelompok-kelompok yang rasis, itu memang ada, tidak bisa dipungkiri lagi. Kita harus selalu mengawal mereka itu bagaimana pergerakannya. Apabila melanggar hukum, langsung kita laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Itu adalah kelompok yang selama ini diam, bro. Kalau kita terus-terusan diam, kalau kita terus-terusan di medsos diam dan mengamini berita-berita hoax, berita-berita bohong, seperti contoh HTI, ada yang memprovokasi atau membuat propaganda bahwa ada film jejak-jejak khilafah di Indonesia. Ini kan orang lucu, sejarahnya saja tidak ada, dia membuat sejarah sendiri. Ini kelompok HTI, bro. Ingat, HTI itu bukan ideologi, itu adalah partai politik yang kedudukan pimpinannya entah di mana. Itu saya kira kedudukan pimpinannya di Eropa, dipakai untuk memecah belah Timur Tengah, dan akhirnya apa? Timur Tengah hancur berantakan. Mereka itu adalah kelompok-kelompok yang munafikun, kelompok-kelompok yang ingin menjual bangsa dan negara ini kepada dunia luar. Kalau mereka teriak asing dan asing, itu adalah kemunafikan mereka. Justru mereka itu dana-dananya dari asing atau dan asing. Itulah mereka, bro. Oke, bro. Itu keluh kesah saya, bro, yang terus-terusan saya bercerita, saya menguatkan bangsa ini untuk selalu mencintai Pancasila. Cukup sekian, bro, dari saya, bro. Besok disambung lagi. Terima kasih.